lagi tentang syukur, rasa syukur atau menikmati syukur. Apakah kalau kita mendapatkan kenikmatan, apakah saat itu kita melaksanakan atau mengucapkan syukur, atau bisa nanti sore lah atau besok pagi bisa gitu. Yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan sujud syukur. Nah itu apakah ketika kita mendapatkan satu kenikmatan kita langsung sujud syukur, atau nanti atau besok? Dimohon diberikan pencerahan. Ya. Yang pertama Pak Kiai, ini tadi terkait dengan rasa syukur, karena panjenengan yang menjelaskan tentang rasa syukur. Yang bikin masalah panjenengan bahwa ketika rasa syukur ini, ungkapan rasa syukur ini bagaimana ini? Apakah ya tadi dilakukan secara spontan atau bagaimana? Terus kemudian terkait dengan sujud syukur ini bagaimana? Monggo. Saya terus ini. Jadi kaitannya dengan syukur, bahwa ketika mendapatkan nikmat ya tentunya untuk segera bersyukur. Artinya jangan menunda-nunda kebaikan. Begitu juga sujud syukur. Istilahnya misalnya misal main bola, ketika gol kan masa sujud syukurnya besok ini. Jadi untuk segera bersyukur, ya segeranya ya sebisanya orang tersebut, artinya sesegera mungkin, tidak harus begitu mendapatkan langsung, ya tidak harus, artinya segeranya itu ya secepatnya. Jika ada kesempatan Ya, pertama, jika ada kesempatan pertama, jangan ditunda-tunda untuk segera bersyukur. Itu saja dari saya. Nanti ya sujud syukur juga demikian, untuk segera mendapatkan hadiah ya sujud syukur. Ketika mendapatkan kenikmatan, kira-kira kepingin ditambah apa tidak? Kepingin ditambah ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah itu, maka Allah akan menambah. Nah, maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah, maka tentunya kita kepingin cepat-cepat segera ditambahkan nikmat tersebut. Maka harus segera juga kita itu bersyukur kepada Allah. Syukur yang paling sederhana adalah tadi ya, dengan mensyukuri nikmat dari Allah di dalam hati kita, mengucapkan dengan hamdalah di dalam lisan kita. Nah, di dalam perbuatannya adalah ketika kita mendapatkan kebaikan itu, misalkan wujudnya duit, misalkan, ini yang paling gampang, maka rasa syukurnya adalah dengan kita tasarrufkan sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kehendaknya Allah itu apa? Contoh, begitu dapat duit, tentu kita punya keluarga, maka kita berikan sebagai nafkah buat keluarga. Itu namanya udah bersyukur. Menempatkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dari yang memberi. Tadi sudah dijelaskan sama beliau. Nah itu. Jadi ketika memang katakan tadi, oh diberikan sehat, sudah sehat, waktu luang, kira-kira kalau sehat dan waktu luang itu berarti kan anugerah. Banyak bersyukur kita, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan anugerah kesehatan dan waktu yang luang. Maka kira-kira waktu yang sehat dan waktu sehat dan luang ini kira-kira buat apa? Apa yang Allah inginkan dengan apa yang Allah inginkan kita di dalam berbuat? Contoh, buat datang ke tempatnya Pak Gofar ngaji misalkan begitu. Ini namanya wujud rasa syukur. Makanya syukur itu adalah yang pertama dengan hati, di mana kita itu di dalam hati kita bersyukur kepada Allah, diucapkan dengan lisan dan dipraktekkan dalam perbuatan. Perbuatannya adalah ketika menerima sesuatu dari Allah, pakai sesuai dengan yang Allah inginkan, pakai sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ini dikasih rezeki oleh Allah tiba-tiba,
dapat rezeki bisa beli motor baru misalkan. Wah, ini nikmat luar biasa, tiba-tiba anaknya ngasih kejutan dibelikan motor baru. Kira-kira motor baru yang seperti ini Allah ridhonya itu buat datang ke Orjen Tunggal 17 Agustus atau kira-kira datang ke Masjid Agung Kebumen karena ada pengajian sore. Kira-kira yang mana yang Allah ridhoi? Yang datang ke masjid. Maka sebenarnya dari hati kita saja, dari rasa kita saja, kita tahu ketika Allah memberikan sesuatu, rasa syukurnya kita itu caranya bagaimana. Maka sepanjang semuanya adalah untuk menggapai ridha Allah, itulah wujud dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perbuatan. Jadi tidak cukup sekedar alhamdulillah. Nah, tapi akhirnya hartanya dipakai untuk sesuatu yang tidak baik. Itu rezekinya dipakai sesuatu yang tidak baik. Ini maka dengan hatinya, dengan lisannya, dan dengan perbuatannya. Jelas ya? Ada lagi silahkan. Ya. Monggo. Nggih. Saya pernah dengar riwayat bahwasanya Nabi pernah berdoa untuk minta miskin. Apa itu berlaku untuk umatnya juga untuk miskin apa mau untuk hadis itu kondisional? Ya. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang di dalam beliau itu adalah contoh suri teladan yang paling sempurna. Rasul itu sudah menjadi peran dari berbagai macam peranan di dalam hidup. Contoh, Rasulullah dari kecilnya misalkan dikasih peran sebagai anak yatim piatu, berat luar biasa. Rasulullah dikasih peran masih kecil sudah bekerja, sudah berdagang. Rasulullah umur 20 sekian sudah kaya raya. Jadi peran orang kaya pernah juga itu. Dari hasil bekerja itu. Rasulullah berperan lagi sebagai nabi, sebagai penyampai wahyu. Rasulullah berperan sebagai panglima perang. Rasulullah secara pribadi berperan sebagai suami. Jadi semua peran itu ada sebenarnya. Cuman memang Rasulullah itu menginginkan supaya nanti Rasulullah itu dikumpulkan ketika dibangkitkan di mahsyar nanti, minta dikumpulkan dengan orang-orang miskin itu. Minta dikumpulkan dengan orang-orang miskin. Bukan tujuannya supaya setiap orang itu jadi miskin, itu bukan. Karena peranannya sudah dikasih contoh semua. Jadi orang kaya sudah pernah dicontoh, sudah dikasih contoh. Bagaimana Sayyidah Khadijah kayanya luar biasa, Rasulullah kayanya luar biasa, disedekahkan semua untuk perjuangan. Ingat ketika Rasulullah itu pernah diboikot 2 atau 3 tahun, riwayat ada yang bilang 2 tahun, ada 3 tahun. Habis-habisan semua harta itu dipakai itu untuk agama. Itu contoh menggunakan. Karena apa? Karena agama ini itu nggak bisa berdiri juga kalau nggak ada dukungan finansial, dukungan ekonomi, dana nggak bisa. Dari pertama kali Rasulullah itu berdakwah, selalu Rasulullah itu di backup juga secara ekonomi juga, baik dengan ekonominya pribadi maupun ekonomi istrinya, keluarganya, ataupun para sahabatnya. Selalu ada yang berperan di situ. Ini. Ketika Rasulullah di akhir hayatnya, kok Rasulullah itu lebih semuanya dihabiskan sampai Rasulullah itu sampai miskin bagaimana? Lu sahabatnya yang kaya sudah banyak. Lu waktu pertama Rasulullah masih kaya. Dakwahnya masih pakai duit sendiri, masih pakai duitnya Sayyidah Khadijah. Ini masih pakai itu. Begitu Islam sudah jaya, Rasulullah tinggalkan semua untuk menunjukkan apa? Menunjukkan tujuan Rasul di dalam dakwah bukan harta, bukan kekayaan, bukan jabatan. Ini untuk menunjukkan itu, karena ketika di akhir-akhir hayatnya Rasul itu Islam jaya itu.
Lah kalau di akhir Rasulullah kaya rayanya luar biasa, maka orang-orang fasik, orang-orang kafir akan bisa menuduh, oh itu cuman kepingin biar bisa kaya, punya jabatan tinggi, megah-megahan, mewah-mewahan. Betul apa enggak kira-kira? Hikmahnya begitu. Kenapa Rasulullah di akhir hayatnya itu dibuat miskin? Untuk menolak dalil bahwa Rasulullah di dalam menyebarkan agama ini bukan karena cari duit, bukan karena cari jabatan, bukan karena cari pangkat, bukan karena cari perempuan. Paham ya? Hikmahnya begitu. Itu kenapa mendengar bahwa nanti Rasulullah itu dibangkitkan, dikumpulkan dengan orang-orang miskin, ada sahabat Nabi yang tiap malam nangis. Namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu kekayaannya ketika beliau meninggal dunia, ini kalau dibetulkan ini Pak Kiai, di dalam hadis itu istrinya, satu orang istri itu mendapatkan 80.000 dinar emas. 80.000 dinar emas. Padahal istrinya berapa? 4. 8 kali 4 berarti istrinya berapa? Dapat berapa? Berapa berarti? 320.000 keping emas. Sementara jatah istri itu 1/8. Berarti 320.000 kali 8. Berapa itu? 32 kali 8 berapa? Totalnya rata-rata sekitar, kalau dikalkulasi sekarang, kekayaan Abdurrahman bin Auf, warisannya Abdurrahman bin Auf yang dalam wujud duit, enggak termasuk tanahnya, ternaknya, enggak termasuk, itu sih kira-kira 11 triliun gitu. Meninggal itu 11 triliun. Makanya setiap istri begitu meninggal dunia dapat 1/8, 320.000 dibagi 4 orang, 80.000. 80.000 dinar emas itu kira-kira ya sekitar 3, berarti 8 kali ya sekitar 320 miliar. Nah itu kira-kira 320 miliar. Jandanya itu. Kaya raya ini. Itu Abdurrahman bin Auf nangis tiap malam, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan miskin ya Allah. Nangis tiap hari. Nangis. Bukan karena apa-apa, karena saking kepinginnya supaya tergolong orang miskin, sehingga nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, dibangkitkan bareng dengan kekasihnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya itu hikmahnya. Hikmahnya kenapa Rasul di akhir hayatnya itu miskin. Itu untuk menolak bahwa Rasul di dalam menyampaikan wahyu, di dalam menyampaikan risalah, bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena kedudukan. Ini. Sementara para sahabat-sahabat sudah banyak juga yang kaya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan lain sebagainya. Itu banyak yang sahabat-sahabat kita ya, dari Rasulullah itu yang kaya raya, yang mensupport dakwah luar biasa. Jadi sudah dicontohkan semua. Jelas ya? Nah, silakan, ada lagi? Monggo. Nggih, monggo.